Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan materi tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Materi ini sangat penting karena implementasi strategi tidak hanya terkait keputusan di level top manajemen saja, tetapi juga bagaimana seluruh bagian operasi menjalankan strategi dengan efektif. Adapun tujuan pembelajaran kami adalah memahami bagaimana strategi diterapkan melalui penetapan tujuan, kebijakan, alokasi sumber daya, struktur organisasi, hingga pengelolaan konflik dan perubahan. Dengan memahami aspek ini, organisasi dapat memastikan strategi yang baik tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dieksekusi di lapangan. Selanjutnya kita ke pengantar manajemen strategik. Setiap pelaku usaha pada dasarnya harus memahami konsep strategi. Pemimpin perusahaan perlu mengetahui bagaimana kekuatan internal perusahaan dapat dipadukan dengan peluang dan ancaman eksternal pasar. Proses ini yang kemudian membantu perusahaan menyusun langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya. Adapun menurut para ahli, Thompson and Strickland menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan proses membentuk visi strategik, menyusun tujuan, mengembangkan strategi, lalu mengimplementasikannya hingga melakukan evaluasi. Adapun menurut Pearce and Robinson menekankan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan dan keputusan untuk membangun dan menjalankan rencana strategis. Artinya, manajemen strategik bukan hanya teori, tetapi suatu proses menyeluruh, menyatukan visi, keputusan, eksekusi, hingga evaluasi. Selanjutnya, perspektif manajemen dalam implementasi strategi. Implementasi strategi bukan hanya tugas manajemen puncak. Manajemen puncak memberikan arah strategis, menetapkan prioritas, dan menentukan tujuan jangka panjang. Sedangkan manajer menengah bertanggung jawab menerjemahkan strategi menjadi rencana operasional, SOP, dan target divisi. Selanjutnya, manajemen lini dan seluruh unit kerja berperan menjalankan strategi dalam aktivitas sehari-hari. Ada sejumlah isu sentral manajemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, antara lain motivasi karyawan, penetapan tujuan tahunan, kebijakan organisasi, alokasi sumber daya, kepemimpinan dan konflik organisasi, budaya kerja, struktur organisasi, serta pengendalian strategi. Semua elemen ini harus saling mendukung agar strategi dapat berjalan tanpa hambatan dan tidak menimbulkan konflik antar unit. Yang kedua, ada kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian pedoman, aturan, atau prinsip yang disusun untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang konsisten dan selaras dengan tujuan strategis. Kebijakan menjadi jembatan antara strategi yang dirumuskan dan implementasi nyata yang di lapangan. Tanpa kebijakan yang jelas, organisasi sering mengalami perbedaan arah antara unit, ketidakefektifan tindakan, dan ambiguitas dalam mengambil keputusan. Adapun fungsi kebijakan tersebut, yang pertama, mengarahkan tindakan organisasi. Kebijakan memberi panduan jelas kepada seluruh unit tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan untuk pengambilan keputusan dengan adanya batasan dan aturan yang jelas. Yang ketiga, menjaga konsistensi antar unit. Kebijakan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil antar divisi tetap harmonis dan tidak bertentangan dengan divisi lain. Yang keempat, mengurangi konflik. Dalam keputusan adanya aturan yang membuat potensi perbedaan pendapat dan dapat diminimalkan. Yang kelima, menghubungkan strategi dengan aktivitas operasional. Strategi tanpa kebijakan akan sulit dieksekusi. Kenapa? Karena kebijakan memastikan bahwa strategi diterjemahkan ke dalam prosedur kerja, SOP, serta praktek operasional sehari-hari. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya.
Alokasi sumber daya merupakan proses penentu bagaimana sumber daya organisasi baik manusia, keuangan, fisik maupun teknologi dibagikan untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan. Tanpa distribusi sumber daya yang tepat, strategi hanya akan menjadi konsep yang tidak bisa dijalankan. Kemudian, mengapa sih sumber daya sering tidak didistribusikan dengan baik? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan memberikan kelebihan sumber daya pada unit tertentu. Yang kedua, fokus berlebihan pada standar keuangan jangka pendek sehingga menghambat investasi strategi. Yang ketiga, politik organisasi yang menyebabkan alokasi tidak berdasarkan kebutuhan strategi. Yang keempat, tujuan strategi yang kurang jelas sehingga sulit menentukan prioritas. Yang kelima, manajer enggan mengambil resiko dalam pengalokasian. Yang terakhir, kekurangannya informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan aktual organisasi. Kemudian, ada mengolah konflik. Mengolah konflik organisasi adalah hal yang wajar dan sering muncul karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, maupun keterbatasan sumber daya. Dalam konteks strategi, konflik dapat bernilai positif apabila dikelola dengan baik, tetapi dapat menghambat strategi bila dibiarkan. Penyebab konflik ada beberapa, salah satunya yaitu perbedaan persepsi tentang tujuan strategi. Adapun 3 cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama, avoidance atau menghindari konflik. Biasanya digunakan ketika konflik tidak terlalu penting atau ketika organisasi membutuhkan waktu untuk memenangkan situasi. Yang kedua, diffusion atau reduksi ketegangan, yaitu mengurangi intensitas konflik melalui kompromi, mediasi, konsensus, atau musyawarah atau negosiasi. Yang ketiga, confrontation atau konfrontasi positif, yang artinya penyelesaian konflik secara langsung dengan membahas akar masalahnya dan tidak berbelit-belit. Yang kelima yaitu menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Struktur organisasi merupakan wadah untuk menyatukan bagaimana peran, tanggung jawab, wewenang, serta proses komunikasi dibentuk dalam suatu organisasi tersebut. Mengapa sih struktur organisasi perlu disesuaikan? Karena untuk memastikan strategi dapat diterjemahkan ke dalam aktivitas operasional. Kemudian, terdapat 4 jenis struktur utama. Yang pertama, fungsional. Fungsional merupakan pemisah unit berdasarkan fungsi kerja, seperti halnya di divisi keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada divisional, yaitu membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Yang ketiga, ada struktur SBU atau Strategic Business Unit, yaitu memberikan kemandirian pada unit-unit bisnis agar dapat menerapkan strategi masing-masing. Kemudian ada cara mengadaptasi strategi untuk budaya dan operasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam sebuah perusahaan. Budaya yang kuat dan mengurus strategi dapat meningkatkan komitmen, mempercepat implementasi, serta menurunkan resistensi terhadap perubahan. Sebaliknya, budaya yang bertentangan dapat menjadi hambatan utama yang menyebabkan implementasi strategi gagal. Mengapa budaya penting dalam implementasi strategi? Karena budaya memengaruhi cara karyawan menerima instruksi dari atasan. Adapun cara-cara untuk mengadaptasi strategi dengan budaya. Yang pertama,
identifikasi nilai yang bertentangan dengan strategi baru, misalnya seperti biokratis tetapi perusahaan ingin lebih agil. Yang kedua, komunikasi manfaat perubahan, yaitu dengan cara karyawan harus memahami alasan strategi dari perubahan. Yang ketiga, libatkan karyawan dalam proses perubahan tersebut. Contohnya seperti memberikan ruang bagi karyawan untuk memberikan masukan, meningkatkan rasa memiliki atau ownership. Dari situ kita bisa merubah atau mengadaptasi strategi budaya tersebut di perusahaan mereka. Next, restrukturisasi rekayasa ulang dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi adalah proses menyusun ulang struktur organisasi agar lebih efisien dan mendukung strategi. Bentuknya meliputi downsizing, mengurangi jumlah karyawan, rightsizing, menyesuaikan ukuran organisasi sesuai kebutuhan, dan delayering, mengurangi lapisan manajemen. Tujuan utamanya adalah menekan biaya, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi, dan membuat organisasi lebih lincah dalam merespon perubahan. Next, restrukturisasi rekayasa ulang dan rekayasa elektronik. Reengineering ulang merupakan upaya merombak total proses bisnis dengan menghapus prosedur lama dan membuat proses baru yang jauh lebih cepat, murah, dan efisien. Pendekatan ini bersifat radikal dan sering memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas kerja. Contohnya, proses operasional yang sebelumnya terdiri dari 10 langkah, lalu disederhanakan menjadi hanya 3 langkah agar lebih cepat dan efisien. Rekayasa elektronik, engineering. Engineering adalah transformasi digital organisasi melalui digitalisasi proses, pemanfaatan internet, penggunaan sistem ERP, otomatisasi alur kerja, dan integrasi database. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan akurasi, transparansi, serta efisiensi operasional di era digital. Engineering menjadi kunci untuk memperkuat daya saing perusahaan. Oke, yang poin ke-8, mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan muncul ketika karyawan merasa takut kehilangan posisi, tidak memahami alasan perubahan, tidak percaya pada manajemen, terbiasa dengan cara lama, atau mengalami ketidakpastian emosional. Bentuk resistensi dapat terlihat dari penurunan kinerja, sabotase halus, argumen negatif, kurangnya kerjasama, sehingga meningkatnya absensi. Untuk mengatasinya, organisasi perlu melakukan edukasi dan komunikasi yang jelas, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan pelatihan, serta menggunakan pendekatan rasional dengan menjelaskan manfaat perubahan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa strategi tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang tepat, mulai dari penetapan kebijakan, pengelolaan sumber daya, penyusunan struktur organisasi, hingga manajemen konflik dan perubahan. Semuanya memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan strategi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.